Saya ada tugas untuk buat video tentang istilahan Indonesia. Mari kita buat. Sebelum itu, saya mau kenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khail Anam dengan NIM E1R02410064 dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Kita lanjut ke videonya. Teman-teman semua, di era digital ini kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga dimungkinkan pembentukan istilah harus tetap dilakukan. Sebagian besar konsep iptek yang dipelajari oleh pelaku iptek di Indonesia datang dari luar negeri dan seringkali menggunakan istilah asing. Kegiatan para ilmuwan di Indonesia dalam menciptakan konsep iptek yang baru itu membutuhkan kosakata yang baru juga. Teman-teman semua, kita kembali pada tahun 1938 yang dimana awal pembentukan istilah di Indonesia, yaitu setelah amanat Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo. Kemudian pada tahun 1975 diterbitkanlah Pedoman Umum Pembentukan Bahasa Indonesia yang berpedoman pada International Organization for Standardization dari UNESCO. Dan sekarang ini kosakata Indonesia sudah mencapai lebih dari 350.000 entry. Begitu banyaknya kosakata Indonesia sekarang. Tapi kita lihat di luar negeri seperti Inggris sudah memiliki banyak kali kosakata, dan negara tersebut juga mengambil kosakata dari bahasa yang lain untuk menambah kosakata mereka. Kegiatan pembentukan istilah ini merupakan perencanaan bahasa yang membutuhkan pakar-pakar tertentu, pakar-pakar yang hebat untuk menciptakan suatu istilah. Setelah itu baru dibukukan dan disebarkan kepada halayak yang ramai. Saat pembentukan istilah, ada 3 pakar yang dibutuhkan, seperti pakar pada bidang tertentu. Mereka sangat berpengaruh dalam pembentukan istilah karena mereka lebih mengetahui tentang peristilahan dalam bidang tertentu, seperti pada bidang biologi, pada bidang matematika, pada bidang fisika, dan lain-lainnya. Dan juga yang kedua, pakar bahasa. Mereka juga sangat berpengaruh dalam pembentukan istilah karena mereka yang lebih mengetahui tentang kaidah bahasa Indonesia. Sehingga ketika pembentukan istilah yang dihasilkan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan juga yang ketiga, ada masyarakat. Masyarakat juga sangat berpengaruh dalam pembentukan istilah, teman-teman. Di mana mereka bisa menciptakan istilah-istilah baru mereka usulkan ke badan bahasa. Seperti para penulis, mereka itu besar kemungkinannya untuk menciptakan istilah-istilah baru. Dan juga para wartawan, mereka juga besar kemungkinannya untuk menciptakan istilah baru. Oleh karena itu, mereka itu sangat berpengaruh dalam pembentukan istilah di Indonesia, supaya kosakata itu makin bertambah. Karena semakin tetap teknologi ini berkembang, maka pembentukan istilah itu harus tetap dilakukan, teman-teman. Sebelum itu, tadi saya bilang kata istilah-istilah saja. Tapi istilah itu berawal dari kata. Nah, ada sekumpulan kata itu bernama dengan kosakata. Kosakata tersendiri juga menjadi 2 bagian. Ada kosakata umum dan kosakata khusus. Nah, kosakata khusus inilah yang disebut dengan istilah. Istilah tersendiri juga terdiri dari 2. Ada yang istilah khusus dan istilah umum. Kenapa dibilang istilah khusus? Dan juga kenapa dibilang istilah umum? Istilah umum itu
merupakan bahasa atau kosakata pada bidang tertentu, tetapi sudah digunakan oleh halayak ramai, sudah digunakan oleh berbagai kalangan, seperti meja, kursi, lemari. Itu merupakan istilah dari bidang desain interior. Karena digunakan oleh banyak orang, sudah terbiasa digunakan, maka menjadi kosakata umum. Adapun kosakata khusus, teman-teman. Kosakata khusus ini merupakan kata atau kosakata yang berasal dari bidang tertentu dan maknanya terbatas. Itu kata kuncinya, maknanya terbatas. Hanya bisa digunakan pada bidang tersebut saja. Seperti pada bidang politik, kita mengenal yang namanya aristokrat, oligarki, tirani, demokrasi, warga sipil, kepala negara. Istilah tersebut digunakan pada bidang politik, teman-teman. Dan juga pada bidang kedokteran atau kesehatan, ada yang namanya diabetes, hipertensi, anemia. Itu maknanya terbatas, hanya digunakan pada bidang tertentu saja. Teman-teman semua, ketika melakukan pembentukan istilah, kita memerlukan syarat-syarat tertentu supaya istilah yang dihasilkan bernilai baik dan diterima di masyarakat dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Adapun yang pertama, teman-teman, istilah yang digunakan ialah kata atau frasa yang tidak menyimpang dari makna yang dimaksud. Nah, seperti bahagia, gembira, senang. Itu kata-kata sama. Kata-kata tersebut, kosakata tersebut bisa diambil salah satunya dan digunakan pada bidang tertentu. Adapun yang kedua, istilah yang digunakan ialah istilah yang ringkas. Kenapa baru yang ringkas? Supaya masyarakat atau para pengguna bahasa di Indonesia ini memudahkan untuk pengucapannya. Seperti kosakata. Kosakata itu lebih ringkas dari perbendaharaan kata pada padanan vocabulary. Masyarakat kita, teman-teman, selebihnya di zaman Gen Z ini lebih menginginkan sesuatu yang lebih mudah, yang lebih instan gitu. Mereka tidak mau diribet-ribetkan. Entah kenapa, nggak tahu. Termasuk saya dan kalian juga yang nonton. Hidup di zaman yang era digital, zaman Gen Z. Dan juga yang ketiga, teman-teman, istilah yang digunakan ialah istilah yang berkonotasi baik, yang bernilai baik gitu. Apa itu? Misalkan, nah, kata mantan. Mantan itu berkonotasi baik, lebih tidak menyinggung, tidak menyinggung daripada kata bekas. Nah, seandainya Anda menggunakan kata bekas, itu merujuk kepada sampah. Otomatis orang yang Anda bilang sampah akan tersinggung karena tidak bersahabat kata-kata tersebut, tidak terlalu etis gitu. Adapun yang keempat, teman-teman, istilah yang dipilih ialah kata atau frasa yang enak didengar atau eufonik. Maksud saya yang sedap didengar saat pengucapannya, seperti kata efektif. Efektif itu lebih enak didengar daripada mangkus. Banyak orang yang tidak mengenal kata mangkus. Coba kita bilang mangkus sama orang, pasti dia bilang, apa sih mangkus? Takutnya ntar ada tersinggungan menghubungkan dengan kata yang lain gitu. Oleh karena itu, teman-teman, kata-kata atau istilah yang digunakan itu yang enak didengar. Seperti kata efektif tersebut lebih enak dengar daripada mangkus. Selanjutnya yang kelima, istilah yang digunakan ialah istilah yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Percuma dong kita membuat peraturan-peraturan tentang kaidah bahasa Indonesia seperti ini, seperti itu. Sedangkan saat kita membuat istilah, kita acak-acakan saat membuatnya. Sama kita mengkhianati. Oleh karena itu, istilah yang digunakan
adalah kata atau frasa yang sesuai dengan kaidah kebahasa Indonesia. Teman-teman semua, dalam kegiatan pembentukan istilah, itu tidak serta-merta dari pikiran, tidak serta-merta dari usaha kita untuk membuat suatu istilah. Kita buat istilah baru, kita mikir-mikir, buat istilah baru, memaksakan diri. Tapi teman-teman, pembentukan istilah itu juga diambil dari berbagai sumber. Nah, sumber-sumbernya bisa dari bahasa Indonesia tersendiri, dari bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Pada saat zaman dahulu, sebelum adanya bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu dikenalkan. Tapi lama kemudian, dibentuklah bahasa Indonesia. Diambil dari bahasa Melayu. Dan yang kedua, bahasa daerah. Bahasa daerah itu besar kemungkinannya untuk menciptakan istilah di Indonesia. Seperti bahasa Jawa, ada kata unduh. Itu bisa digunakan sebagai istilah di Indonesia. Padanan dari download. Itu bermakna pengambilan berkas dari informasi daring yang lain. Begitu. Adapun teman-teman yang ketiga, pembentukan istilah itu bersumber dari bahasa asing. Teman-teman juga pasti pernah mengucapkan bahasa Indonesia, tapi sama dengan bahasa asing yang teman-teman ketahui. Itu juga termasuk dari sumber yang diambil teman-teman saat mereka, para pakar, menciptakan istilah Indonesia. Seperti bahasa Arab. Teman-teman sering mengucapkan rezeki. Rezeki itu dari bahasa Indonesia. Dan juga sama dengan bahasa Arab. Karena saat pakar membentuk istilah, mereka mengambil sumber dari bahasa Arab tersebut, rezeki. Dan juga kebanyakan para pakar kita mengambil istilah itu dari sumber bahasa Inggris. Dan teman semua, bahasa Inggris juga mereka tidak serta-merta yang seperti saya katakan tadi, itu bukan murni bahasa mereka sendiri juga. Artinya mereka juga membutuhkan dari sumber yang lain. Mereka mengambil bahasa lain dengan cara-cara mereka. Tentunya sesuai dengan peraturan, tidak menyeleweng. Pembentukan istilah di Indonesia ini juga melalui pemadanan dengan cara penerjemahan, penyerapan, dan gabungan dari penyerapan dan penerjemahan. Mereka, para pakar kita, mengambil kosakata asing dengan menerjemahkan bahasa asing tersebut, lalu dimasukkan ke dalam istilah Indonesia. Dan juga para pakar kita langsung menyerap bahasa asing tersebut, langsung diserap bahasa asing tersebut yang sesuai dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Dan juga ada yang sesuai dengan lafal saja, ada yang sesuai dengan ejaan saja. Dan juga teman-teman, pembentukan istilah itu dari penyerapan dan penerjemahan langsung gitu. Gabungan dari dua hal itu. Dan ada juga pembentukan istilah di Indonesia melalui pereka ciptaan. Pereka ciptaan itu toh sudah menggambarkan bahwa suatu produk yang dihasilkan itu. Mereka menciptakan, memproduksi, create, membuat. Seperti kata apa itu pondasi cakar ayam. Teman-teman semua, pondasi cakar ayam ini dulunya dibuat pada saat pembuatan apa itu? Bandara Soekarno-Hatta. Pondasi berbentuk cakar ayam. Pondasi itu berbentuk cakar ayam sehingga langsung direka cipta pondasi tersebut disebut dengan pondasi cakar ayam, teman-teman. Itulah sejarahnya. Kita perlu mempelajari sejarah dalam bahasa kita supaya kita tidak salah paham dan kita memahami kenapa tiba-tiba seperti ini, kenapa seperti itu. Kita jangan hanya bisa mengonsumsi sesuatu yang sudah terjadi,
Tapi sebaiknya kita harus mengetahui bagaimana proses dari hal itu, bagaimana hal itu dibuat, bagaimana dinamika dalam prosesnya. Itu perlu kita ketahui. Karena tidak menutup kemungkinan juga teman-teman, para Gen Z khususnya, bakal menciptakan istilah-istilah baru. Toh kita lihat sekarang juga, banyak bahasa-bahasa yang berkeliaran. Entah tidak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba ada saja. Siapa yang menciptakan juga kita nggak tahu. Tiba-tiba udah diterima dari semua kalangan. Itu juga pengaruh dari media sosial yang mudah diakses informasi-informasi yang tersebar. Seperti saya bilang tadi, selagi teknologi ini terus berkembang, maka istilah itu bahkan terus berlanjut, bahkan terus dibuat oleh orang-orang. Tidak hanya pakar-pakar bidang tertentu, bidang bahasa, tapi masyarakat kita kan, saya katakan tadi itu, besar kemungkinannya, besar peluangnya untuk menciptakan istilah-istilah baru seperti yang terjadi pada saat ini. Akan tetapi, sayangnya, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh istilah Indonesia. Banyak sekali penyelewengan-penyelewengan dari penggunaan bahasa. Khususnya di Gen Z ini, mereka asal-asalan, suka-suka mereka dalam menciptakan satu istilah. Dan langsung diterima begitu saja oleh kalangan-kalangan yang lain begitu. Adapun masalah tersebut seperti mereka ini lebih dominan menggunakan bahasa asing loh. Itulah merupakan tantangan atau masalah yang dihadapi sekarang ini dalam penggunaan istilah di Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita lestarikan bahasa Indonesia, istilah-istilah yang sudah dibuat oleh pakar kita. Masalah yang lain juga sering mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Seperti, nah, kita nih sebagai mahasiswa yang sering melakukan pembelajaran daring, kita bilang nge-zoom. Nge-zoom itu kan masuk bahasa asing. Kenapa kita tidak menggunakan bahasa rapat daring atau pembelajaran daring ya kita bilang, yang sesuai dengan kaidah Indonesia atau yang sesuai dengan istilah Indonesia maksud saya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Gen Z ini lebih enak mengucapkan sesuatu yang lebih simple, mudah diucapkan. Seperti nge-zoom, itu mudah banget diucapkan. Dan juga sudah diterima oleh kalangan yang lain. Dan enak didengar. Itulah merupakan tantangan yang dihadapi pada saat ini. Oleh karena itu, kita harus membuat kebijakan, solusi yang bagus. Solusi yang efektif untuk melestarikan bahasa Indonesia. Untuk melestarikan istilah-istilah Indonesia supaya tidak disaingi oleh istilah asing. Justru kita harus membuat istilah-istilah yang baru juga di Indonesia ini. Supaya tidak tersaingi oleh bahasa-bahasa asing yang sudah merajalela di era digital ini. Kita harus mencari jalan keluar, solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Kita sebagai masyarakat umum, selebihnya mahasiswa yang berpendidikan, harus melakukan kebijakan. Dan juga pemerintah harus melakukan kebijakan, terutama. Adapun solusi yang perlu dilakukan, seperti kita melakukan kampanye bahasa Indonesia, melakukan seminar-seminar. Itu gunanya teman-teman untuk membantu masyarakat kita dalam menyadarkan dirinya betapa pentingnya kita menggunakan istilah Indonesia, betapa pentingnya kita melestarikan istilah Indonesia. Selebihnya di era digital ini, mereka harus bisa menyaring penggunaan kosakata asing. Boleh saja menggunakan kosakata asing, tapi pada saat kondisi tertentu. Artinya, supaya kita membiasakan diri sendiri menggunakan istilah Indonesia, kita harus meneladani pada generasi selanjutnya supaya mereka bisa melestarikan bahasa Indonesia. Ini harus kita pikirkan ke depannya, teman-teman. Karena kita tidak tahu berapa tahun kemudian
dan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, bagaimana kondisi istilah di Indonesia ini? Sedangkan pada sekarang ini sudah tantangannya banyak sekali seperti itu. Itu harus kita pikirkan sebagai generasi muda, generasi yang akan melanjutkan perjuangan di negara Indonesia ini. Dan selanjutnya teman-teman, kita juga harus bekerja sama dengan para industri teknologi di Indonesia. Seringkali kita lihat produk-produk yang mereka hasilkan itu mereka namakan dengan istilah asing. Mereka menamai produk mereka dengan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Ataupun dalam sistem-sistem yang mereka ciptakan, di dalamnya banyak sekali opsi-opsi atau fitur-fitur yang berbahasa Inggris seperti unduh, upload, dan lainnya. Karena itu pemerintah harus kerjasama dengan para pencipta teknologi, khususnya di dalam negeri, untuk mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam produk mereka. Itu juga untuk membiasakan para generasi kita ketika menggunakan atau memakai teknologi tersebut. Itu salah satu cara kita melestarikan istilah Indonesia, teman-teman. Dan juga peran badan bahasa itu sangat penting. Mereka itu harus lebih gercep, harus lebih cepat. Nah, gercep itu gerak cepat. Kita sering merangkai kata. Nah, mereka harus lebih cepat dalam penyebaran istilah-istilah yang sudah dihasilkan supaya tidak tersaingi oleh istilah-istilah asing. Karena istilah asing meskipun diciptakan di luar negeri, tapi karena ada teknologi, mereka bisa ke sini cepat, terakses di sini di negara kita. Ketika bahasa Indonesia diciptakan yang sudah dihasilkan, harus segera disebarluaskan pada halayak ramai. Supaya mereka mengenal bahwa ini loh istilah bahasa Indonesia, bahwa ini loh bahasa kita, begitu. Dan juga kita harus menyederhanakan istilah Indonesia. Karena teman-teman, generasi Gen Z ini kita kenal dan generasi yang serba instan, dengan satu yang mudah. Seperti kata saya tadi, nge-zoom itu. Maka istilah-istilah Indonesia yang terasa rumit, yang susah diucapkan atau dipahami, itu harus disederhanakan supaya mereka mau menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Supaya mereka mudah mengucapkan sehingga tertarik menggunakan istilah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga para mahasiswa, banyak toh yang tidak mengenal istilah-istilah Indonesia. Meskipun kita dikenal berpendidikan, tetapi banyak dari kalangan kita yang tidak mau melestarikan bahasa Indonesia. Bahkan mereka tidak mengetahui istilah Indonesia tersebut, begitu. Ini merupakan hal yang harus kita atasi. Mari kita generasi Gen Z ini, generasi Gen Z khususnya di era digital, harus melestarikan bahasa Indonesia. Saya juga sebagai mahasiswa tidak menuntut kesempurnaan diri sendiri. Saya juga masih belajar dan berusaha untuk melestarikan bahasa Indonesia. Masih belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lebih menyaring penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari generasi Gen Z kita berkembang di zaman ini. Mari kita sama-sama belajar. Karena di era digital ini merupakan era yang sangat keras. Kita dikendalikan oleh AI, kita dikendalikan oleh teknologi buatan. Kita harus menjadi generasi yang maju ke depannya. Selebihnya, cita-cita Indonesia ingin menjadi Indonesia emas. Nah, mari kita bantu untuk mewujudkan hal tersebut. Setidaknya kita harus rajin belajar. Kita harus bisa manage diri sendiri, mengontrol diri sendiri supaya tidak hanyut oleh zaman dan tidak dikendalikan oleh zaman. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, pengucapan, atau tingkah laku saya selama penjelasan materi yang tadi.
Mohon maaf juga jika ada penjelasan yang keliru dari saya karena kita masih sama-sama belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.